Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dalam video ini saya akan mempraktikkan cara pembuatan database yang berisi entitas, tabel-tabel beserta atributnya menggunakan MySQL atau MariaDB yang terdapat pada XAMPP berdasarkan ERD yang telah diberikan sebagai berikut. Kemudian mendefinisikan relasi yang terbentuk antar entitas-entitas yang telah dibuat, dan berikut video praktikumnya. Pertama-tama menjalankan XAMPP seperti berikut, lalu klik Start untuk mengaktifkan pada kontrol panel XAMPP, Apache, dan MySQL agar layanan MySQL atau MariaDB dapat berjalan. Kemudian untuk memastikan layanan aktif atau berjalan, ditandai dengan berubahnya background text menjadi berwarna hijau. Ada dua cara mengakses basis data MySQL atau MariaDB. Cara tersebut, yang pertama adalah melalui command prompt atau CMD dan melalui tampilan phpMyAdmin pada browser. Pada video praktikum ini, saya mengakses menggunakan browser. Berikut caranya. Pertama, membuka web browser, kemudian mengetikkan kata localhost atau dengan alamat IP 127.0.0.1. Atau bisa mengetikkan alamat lengkap URL-nya http://localhost/phpMyAdmin. Selanjutnya masuk pada tahapan Data Definition Language menggunakan SQL untuk menciptakan sebuah basis data. Caranya adalah dengan mengetikkan create database, nama database. Untuk nama database-nya diganti dengan rumah sakit karena database yang dibuat berdasarkan ERD akan dibuat sebuah database rumah sakit. Lalu untuk menciptakan atau membuat tabel digunakan perintah SQL create table. Nama tabelnya di sini menggunakan nama pasien, kemudian nama field 1 ID pasien, tipe datanya, dan kemudian panjang datanya apakah merupakan primary key, dan seterusnya seperti berikut. Ada juga cara lain untuk membuat tabel melalui menu phpMyAdmin seperti berikut. Langkah pertama, pilih database rumah sakit. Pada menu structure, beri nama untuk tabel pasien dengan kolom sesuai atribut entitasnya. Misalnya untuk entitas pasien ada 4 atribut. Selanjutnya menambah field pada tabel pasien dengan ID pasien integer 3. Kemudian untuk indexing primary key dan auto increment bisa dilakukan dengan slide dan klik pada menu seperti berikut. Kemudian mencentang AI atau auto increment. Selanjutnya field nama pasien, tipenya varchar, panjangnya 30, alamat pasien, tipe datanya varchar, panjangnya 100, dan jenis kelamin, tipe datanya varchar, panjangnya 1. Sesuai tabel-tabel pada entity relationship diagram yang diberikan pada soal tugas 2. Kemudian jika perlu untuk menambahkan atribut atau field baru dapat dilakukan dengan mengklik Go pada bagian Add Column di bawah tab menu sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya dalam memasukkan dan membuat atribut-atribut dalam database rumah sakit, saya menggunakan SQL untuk menambahkan tabel-tabel sesuai dengan ERD yang telah diberikan.
Setelah menambahkan semua field atau atribut, dapat dilihat pada halaman web phpMyAdmin, hasil tabelnya sebagai berikut. Langkah berikutnya, setelah tabel-tabel tersebut selesai dibuat, maka harus membuat relasi. Untuk memudahkan dalam pembuatan relasi, maka dalam praktikum ini akan dilakukan pada halaman phpMyAdmin. Langkah awal untuk membuat relasi pada halaman phpMyAdmin adalah dengan cara memilih database rumah sakit, kemudian pada menu tab pilih desainer. Selanjutnya akan muncul tabel-tabel yang telah dibuat sebelumnya namun belum terrelasi. Kemudian sebelum melakukan relasi harus melakukan pengaturan foreign key terlebih dahulu pada field-field yang akan dijadikan foreign key, seperti pada tabel dokter admin, foreign key-nya ID dokter dan ID admin. Tabel daftar, foreign-nya ID pasien dan ID admin. Tabel pasien dokter, foreign key-nya adalah ID dokter dan ID pasien. Untuk melakukan pengaturan foreign key, dilakukan langkah seperti berikut. Pilih tabel, misalnya dokter admin, kemudian pada field yang akan dijadikan foreign key, pilih menu index, kemudian OK seperti berikut. Setelah foreign key selesai diterapkan, selanjutnya kembali ke halaman designer untuk membuat relasi. Cara membuat relasi yaitu pada menu di samping ini atau side menu ini, kemudian pilih create relationship. Kemudian pilih tabel yang akan direlasikan. Memilih tabel dengan field primary key terlebih dahulu sebagai reference key, kemudian field foreign key seperti berikut, dan akan muncul dialog menu create relationship foreign key. Pada dialog menu tersebut, pilih cascade pada on delete dan on update untuk pengaturan konsistensi data. Selanjutnya pilih OK dan diterapkan pada semua reference key dan foreign key yang akan direlasikan, dan basis data rumah sakit akan siap digunakan. Demikian video praktikum yang telah saya lakukan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih.